aktif dan menghasilkan pelayanan yang berbobot. Baik, jadi dari ketiganya itu ada dua yang lebih spesifik ya, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada konsumen. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang nantinya Bapak harapkan? Ya, nanti setelah proses coaching itu saya berharap coaching saya itu bisa mengembangkan kompetensinya yang lebih dan juga menemukan solusi atas langkah-langkah atau permasalahan yang dialaminya. Ya, bagus sekali. Jadi ketercapaiannya nanti coaching bisa menemukan solusi dan juga langkah atau rencana permasalahan. Begitu ya Pak ya? Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan coaching dan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching, jangan lupa kita ngobrol lagi ya. Siap. Oke, terima kasih. Gitu aja. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oh iya, katanya kemarin Bapak mencari saya ya? Iya, Pak. Begini Pak. Saya melihat siswa-siswi saya dari sekarang kok minat belajarnya kok menurun, yaitu dalam hal membaca. Kesadaran anak untuk membaca sangat-sangat rendah, Pak. Oh, jadi minat baca murid-murid Bapak itu rendah gitu ya Pak ya? Iya, Pak, betul sekali. Gini Pak, jadi saya itu tidak punya waktu banyak ya, nanti ini sekitar 20 menit saja. Kira-kira apa yang ingin Pak langsung ngobrolkan dengan saya siang hari ini? Begini, Pak, siswa di sekolah saya kan minat membacanya rendah. Saya ingin mereka tumbuh kesadaran tanpa paksaan untuk senang membaca. Apalagi sekarang era kurikulum merdeka yang penekanannya pada literasi membaca. Mereka saya ingin harapkan tidak menunggu perintah, tetapi atas kesadaran penuh, misalnya pergi ke perpustakaan atau ke pojok baca, mereka membaca itu betul-betul karena ingin tahu, ingin bisa. Jadi tidak terpaut oleh jadwal kunjungan atau hanya bermain-main saja di perpustakaan, begitu Pak. Jadi intinya Pak Harsono ingin meningkatkan minat baca pada murid-murid Bapak. Iya. Oh iya. Terus kira-kira menurut Pak Harsono ini minat baca murid-murid Bapak dikatakan tumbuh itu jika seperti apa ya? Oh iya Pak, siswa itu kalau tumbuh itu kalau anak itu senang Pak, senang membaca tanpa paksaan, tanpa ada paksaan-paksaan, tapi atas dasar kesadaran diri untuk mengikuti kegiatan literasi membaca. Sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal, tapi atas dasar dia itu butuh. Nah, itu kadang anak itu bagaimana menumbuhkan membaca tapi atas dasar kesadaran. Mereka juga rajin membaca tanpa terpaku oleh jadwal-jadwal yang terpasang di dinding, tetapi tetap ingin membaca atas kesadaran dirinya itu Pak. Jadi menurut Pak Harsono itu mereka sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka membaca tanpa paksaan lagi gitu ya Pak? Iya betul Pak. Nah kira-kira ini murid Bapak sekarang itu di level berapa ya Pak? Kalau antara 1 sampai 10 kira-kira begitu? Masih sangat memprihatinkan ini Pak, masih di bawah harapan ya, kira-kira akan kisaran 5 atau 6 itu Pak, masih kurang dari harapan itu Pak, kira-kira skala 6 ya. Kira-kira yang diharapkan itu nanti bisa sampai level berapa ya? Ya untuk idealnya sih bisa sampai 9 atau 8, tapi yang realistis ya kisaran 8 itu Pak. Jadi Pak Harsono ingin meningkatkan level minat baca murid-murid Bapak di kisaran level 8 atau 9 gitu ya? Iya betul. Terus kira-kira Pak Harsono punya rencana strategis apa ya Pak? Nah itu rencana strategis saya, karena sekarang kodrat zamannya sudah berubah, sekarang zamannya sudah serba digital. Saya ingin membuat perpustakaan via online itu Pak. Sekarang dengan perpustakaan online banyak tersedia buku-buku e-book, buku elektronik, buku, sehingga anak-anak itu lebih tertantang
untuk membaca lebih menarik. Apalagi sekarang anak-anak sudah mempunyai HP atau gadget. Nah, dari situ saya ingin memasukkan game-game yang menarik yang bersifat edukasi, sehingga anak-anak itu tidak monoton hanya lembar demi lembar, tetapi anak juga meningkat dalam hal literasi digital itu. Oh, jadi Pak Karsono akan melakukan digitalisasi perpustakaan dan juga mengembangkan game online gitu ya Pak. Iya betul. Dalam rangka meningkatkan minat baca murid Bapak. Betul. Dan kira-kira yang menjadi prioritas yang mana itu ya Pak? Nah, saya yang pertama itu yaitu membuat perpustakaan digital dulu, karena saya rasa strategi itu akan lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini karena sesuai dengan kekinian ini Pak. Bagus sekali itu Pak. Jadi Bapak akan mengembangkan perpustakaan digital. Iya. Kira-kira itu kapan akan dimulai waktunya? Insya Allah minggu-minggu ini Pak. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan mulai minggu ini bisa dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana Pak. Bagus sekali. Kira-kira yang dilibatkan itu siapa saja Pak? Kebetulan di sekolah saya banyak sekali stakeholder itu ya, ada guru yang punya pengalaman IT, terus tenaga pustakawan, terus juga mungkin kita juga bisa berkolaborasi dengan pihak perpustakaan daerah. Oh gitu. Jadi akan berkolaborasi dengan tenaga perpus, pustakawati ya atau pustakawan, dan juga akan berkoordinasi dengan perpustakaan daerah. Bagus sekali Pak. Nah, kira-kira apa yang sudah kita dapatkan ini Pak dari bulan kita siang ini? Wah, banyak sekali nih Pak. Dari percakapan ini saya banyak manfaatnya, mendapatkan manfaat. Saya yang tadinya bingung, sekarang saya jadi lebih paham bagaimana cara meningkatkan minat baca siswa. Yang tadinya jarang-jarang ke perpustakaan, bagaimana siswa itu jadi semangat, yaitu dengan perpustakaan digital. Ya, untuk meningkatkan minat baca itu memang perlu banyak inovasi Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Sono. Pak Sono sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Iya, betul sekali Pak. Baik, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin minggu depan atau kapan, nanti setelah Pak Sono merealisasikannya, kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol lagi. Amin. Terima kasih Pak sudah membantu saya. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Iya, sama-sama. Semangat ya Pak. Semangat. Amin. Terima kasih Pak. Wah, Pak Yoyo ini luar biasa nih proses coachingnya tadi. Bagaimana Pak tadi proses coachingnya? Menurut Bapak apakah sudah lancar seperti itu? Alhamdulillah, Bu Titin. Ya. Tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan memuaskan. Begini Pak, setelah saya observasi tadi ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh, silakan. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian? Oke, jadi tadi saya sudah melakukan proses coaching dan saya sudah menggunakan kita, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh saudara coaching. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Begitu Bu. Ya, jadi Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan Anutirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Bapak berhasil ya tadi ya, tentunya dengan menggunakan Anutirta, kemudian sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coachingnya ya untuk menentukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan juga sudah membantu coach itu sendiri untuk menemukan rasa tanggung jawab pada dirinya. Tadi saat saya mengamati, saya juga melihat Bapak itu sangat fokus gitu ya dalam kegiatan coaching, dan itu artinya Bapak sudah melaksanakan kompetensi
sudah disampaikan oleh Coach. Nah, luar biasa sekali. Kira-kira dari itu semua kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, sebelumnya terima kasih atas penilaiannya. Tentunya ke depan saya ingin memperdalam lagi pengetahuan saya tentang alur tirta gitu loh. Oke, baik, luar biasa. Jadi Bapak ingin lebih dalam lagi ya alur tirtanya agar Iya. proses coaching nanti berikutnya dan seterusnya gitu deh. Semoga bisa lebih baik lagi. Iya, bagus, luar biasa. Nah, menurut saya itu sudah sangat keren ya yang sudah Bapak lakukan. Semoga Bapak kedepannya sukses selalu. Amin, terima kasih sekali. Ya, Bu. terima kasih. Kira-kira sudah cukup ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Ya. Saya doakan yang sukses selalu. Amin, amin, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Oh iya Bu, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya Pak, silakan. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik apakah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci atau belum yang disampaikan oleh coaching, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching apakah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak inginkan. Jangan lupa juga isikan dengan prinsip coaching, yaitu kepemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya? Silakan Pak, boleh. Saya ingin bertanya Ibu, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dalam proses coaching ini? Ya Pak, kompetensi ini nanti yang akan saya kembangkan diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu Pak. Oh iya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif, terus ada kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sekarang, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ya Pak, ada, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Oh iya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Nah, kira-kira indikatornya apa Bu dalam untuk mencapai ketercapaian coaching ini? Iya Pak, jadi nantinya setelah proses coaching ini selesai, saya ingin coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, yaitu untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Seperti itu Pak. Oh iya, jadi indikatornya kalau saya dapat simpulkan dapat menemukan solusi serta langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih. Ya Pak, makasih kembali. Selamat siang Pak Yoyo. Siang, Din. Ya, beberapa hari yang lalu Bapak ingin menyampaikan sesuatu. Apa nih kira-kira? Iya, ini jadi saya melihat itu siswa saya di hari ini minat bahasanya menurun. Itu loh. Jadi minat membaca siswa yang dengan di sekolahnya masih rendah. Betul sekali. Nah, hari ini kita nggak punya waktu lama ya, sekitar 15 sampai 20 menit aja. Nah, kira-kira hal apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, jadi begini Bu. Minat membaca saya rendah ya. Saya ini mereka itu tumbuh kesadarannya dengan membaca dengan senang, dan kelas itu bisa menuju tinta gurunya gitu. Oh ya, jadi intinya
tumbuh tanpa paksaan seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak, hal yang Bapak sampaikan tadi itu kan sudah mulai meningkat nih. Nah, kira-kira di level berapa? Skala 1 sampai 10. Kira-kira masih di level berapa nih? Sekarang Iya, kesadarannya. dia baru level 6. Ya. Terus nanti yang ingin Bapak harapkan itu nantinya dari level 6 itu menjadi level Paling tidak meningkat di level 8 gitu loh. ya. Nah, kira-kira itu kan tadi Bapak mendaki level 6 jadi level berapa nih? Nah, usaha apa nih? Atau rencana apa yang akan Bapak lakukan? Ya, jadi saya punya rencana ini Bu. Saya ingin mengembangkan perpustakaan digital di sekolah saya, kemudian dengan menghadirkan yang kekinian, minat siswa saya dalam membaca jadi meningkat gitu loh Bu. Dan juga saya ingin menyiapkan seperti game yang menarik bagi siswa untuk membantu baca. Ya, dari dua strategi tadi yang sudah Bapak rencanakan, mana yang akan Bapak laksanakan dulu? Yang perpustakaan digital itu. Wah, kayaknya ini seru sekali ya, strategi yang direncanakan itu kayaknya sangat menarik dan keren ini. Kira-kira kapan akan dilaksanakan? Ya, secepatnya mungkin minggu ini. Baik. Dalam kegiatan ini, kira-kira siapa saja yang bisa Bapak libatkan? Yang pertama tentu tenaga perpustakaan sekolah saya, kebetulan ada pustakawati. Dari situ mungkin nanti bisa komunikasi dengan Pusda. Ya, ya, kayaknya ini persiapannya sudah matang banget gitu ya. Saya tunggu actionnya gitu ya Pak ya. Kita sudah di penghujung sesi nih Pak, nggak terasa kira-kira yang sudah Bapak dapatkan dari percepatan kita hari ini apa? Oh iya, itu banyak. Antaranya yang tadinya saya bingung ya, akan mulai dari mana untuk membantu menemukan daftar siswa saya setelah menggunakan tiket jadi gambaran apa yang harus saya lakukan. Di antaranya itu tadi mengembangkan tentang perpustakaan digital. Jadi intinya Bapak sudah menemukan solusi gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, baik, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin minggu depan atau setelah nanti Bapak melaksanakan strateginya tadi yang luar biasa keren. Mudah-mudahan berhasil. Saya doakan sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya. Dan saya mohon diri. Oke, Terima kasih ya atas waktunya. ya, silakan untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Silakan Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Siap Pak. Oh ya, bagaimana Bu? Tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada hambatan sebenarnya. Amin, amin. Berarti lancar ya Bu ya Bu. Ya. Oh ya Ibu, setelah saya amati tadi Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh kan ya Bu? Oh ya, silakan Pak. Yang pertanyaan pertama ini Bu, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tersebut terkait indikator pencapaiannya? Iya, betul. Tadi saat proses coaching saya sudah melakukan atau menggunakan alur cerita seperti menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilaksanakan oleh coaching. Nah, kemudian saya juga sudah berusaha nih Pak menggali potensi supaya coaching menemukan solusinya sendiri seperti itu. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu sudah berhasil ini Bu melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga ada rencana aksi, dan yang keempat ada tanggung jawab. Nah, tadi saya mengamati Ibu sudah sangat fokus dalam kegiatan coaching ini. Artinya Ibu sudah mencapai kompetensi, presensi, dan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, juga sudah menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan
kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Bu? Ya, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan alur tirta pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching tentunya itu akan sangat mendukung. Seperti itu, Pak. Ya, baik itu, Bu, maka luar biasa. Jadi sekali lagi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching itu selanjutnya lebih maksimal, ya, Bu. Baik, Bu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching ini. Mudah-mudahan semakin sukses, bermanfaat, dan kedepannya lebih baik. Terima kasih, Bu, sudah berkenan sharing, ngobrol-ngobrol. Semoga ke depan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Harsono. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Pak Harsono akan melaksanakan coaching ya. Iya, betul. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Harsono. Boleh kan ya? Boleh sekali, Pak. Baik, jadi nanti Pak Harsono akan melakukan coaching dan saya akan mengamati rubrik yang menggunakan alur tirta itu loh, Pak. Oh iya. Iya. Dan saya akan mengamati diantaranya apakah Pak Harsono sudah bisa mendengarkan dengan rasa, Iya. apa sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang sesuai, kayak gitu ya, Pak ya. Iya. Dan jangan lupa coaching ini menggunakan prinsip kemitraan, Pak. Iya, betul. Ya, jadi sebelum observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Harsono. Boleh ya? Boleh sekali, Pak. Terima kasih. Boleh. Kira-kira itu kompetensi apa ya yang ingin Pak Harsono kembangkan nanti? Untuk kompetensinya, coaching antara lain satu, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi Pak Harsono ingin diantaranya ingin mendengarkan dengan aktif, Iya, hadir betul. secara penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Pak ya. Iya, betul. Oh iya. Terus kira-kira adakah kompetensi yang lebih spesifik lagi, Pak, yang ingin Pak Harsono kembangkan? Ada itu, Pak. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi Pak Harsono ingin mendengarkan dengan aktif ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Terus kira-kira yang ingin dikembangkan lebih spesifik lagi itu indikatornya apa ya, Pak? Oh ya, nantinya setelah proses coaching ini, Pak, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah rencana atau permasalahannya yang dialaminya. Begitu, Pak. Jadi Pak Harsono ingin agar coach itu menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, bagus sekali, Pak. Selamat melaksanakan coaching ya. Semoga nanti prosesnya lancar, bisa berjalan dengan baik, dan setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi besok. Oh iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Selamat siang, Pak. Oh iya, Bu. Katanya akan menyampaikan sesuatu. Tentang apa, Kak, kalau boleh tahu, Bu? Begini, Pak, saya tuh sekarang melihat siswa-siswi saya ya, semakin kesini itu kok minat bacanya tuh gimana gitu ya, makin rendah gitu, Pak. Makin apa ya, susah gitu loh, susah tumbuhnya gitu. Oh, jadi permasalahannya itu minat siswa sekolah Ibu yang masih rendah ya, Bu? Iya, Pak, minat bacanya betul. Oh iya, kalau begitu kita punya waktu tidak lama ya, Bu, karena saya punya kesibukan yang lain. Kira-kira sekitar 15 atau 20 menit. Kira-kira hal-hal apa yang ingin Ibu sampaikan atau dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, Pak, saya berharap itu nanti ya kan
minat baca saya itu masih rendah gitu ya. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadarannya, tumbuh senang membaca, mulai dari diri mereka sendiri, jadi tidak menunggu disuruh gitu loh Pak, tidak menunggu diperintah, terus tidak menunggu saat pelajaran saja disuruh baca. Mereka harapannya sih mereka itu ke perpus sendiri gitu loh, tanpa dioprak-oprak kayak gitu Pak. Jadi mereka sadar gitu loh, karena selama ini kan mereka kalau ke perpus itu kesannya kayak hanya main-main gitu Pak. Oh gitu, begitu ya Bu ya Bu. Setelah oh ya Bu, jadi pada intinya Ibu ingin meningkatkan minat membaca pada siswa ya Bu. Ya. Nah ini kira-kira menurut Ibu, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu, kira-kira indikatornya apa itu Bu? Menurut saya gini Pak, siswa itu tumbuh minat bacanya itu ketika ya itu tadi saya sudah mengatakan gimana ya, siswa itu dengan sendirinya gitu loh Pak, dengan sendirinya tanpa dipaksa gurunya, mereka berkunjung ke perpustakaan tanpa ada jadwal gitu. Karena sekarang itu kan literasi ya, di rapor pendidikan itu kan literasi, numerasi itu kan benar-benar menjadi sebuah sorotan seperti itu. Jadi harapannya ya anak-anak itu tumbuh tanpa ada paksaan. Kemudian selain itu anak-anak juga bisa membaca buku di pojok buku ya, pojok baca yang di kelas kan memang sudah disiapkan gitu ya Pak ya. Kemudian selain itu membaca mading yang di kelas atau di sekolah itu tanpa disuruh lagi seperti itu Pak. Oh iya, jadi menurut Ibu mereka itu sudah tumbuh minat membacanya, tetapi masih rendah ya Bu ya. Ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya. Nah kalau pengen tahu kira-kira kan levelnya itu ada 1 sampai 10 ya Bu ya. Kira-kira bagaimana levelnya itu Bu? Ya kalau menurut saya itu masih sangat rendah lah, 5 atau 6 itu Pak. Jadi masih sangat-sangat di bawah gitu menurut saya. Terus kira-kira kedepannya mau sampai level berapa itu Bu? Kira-kira? Paling tidak level 8 atau 9 gitu Pak. Jadi Ibu ingin minat membacanya meningkat sampai level 8 ya Bu ya Bu. Iya. Kira-kira Ibu sudah punya rencana agar minat membaca siswa bisa sampai ke level 8? Nah ini yang menjadi pemikiran saya ya, benar-benar menjadi PR bahwa saya ingin meningkatkan minat baca mereka. Jadi saya punya niat gitu ya Pak ya, niat saya ingin punya atau membuat perpustakaan digital sekolah gitu ya, agar siswa itu dapat mengunjungi perpustakaan tuh sesuka mereka, artinya tidak terpancing oleh waktu. Jadi via online ya gitu Pak. Ya kalau via online itu kan bisa di mana saja, mereka punya waktu yang senggang, jadi bisa membuka sewaktu-waktu. Kemudian selain dengan perpustakaan digital itu, mungkin dengan menyediakan game-game edukasi itu Pak, game-game edukasi yang di dalamnya ada buku-buku dan yang menarik tentunya dengan desain yang menarik tadi, atau yang keduanya atau juga metode yang lain ya Pak, bisa juga workshop gitu ya, workshop atau pelatihan kepada siswa supaya bisa meningkatkan minat baca mereka seperti itu Pak. Wah banyak sekali strategi Ibu. Kira-kira dari banyak strategi itu yang Ibu prioritaskan yang paling dominan apa kira-kira itu Bu, yang paling prioritas itu? Betul, saya inginnya karena banyak gitu nih, jadi saya prioritaskan gitu ya Pak. Saya tuh inginnya yang membuat perpustakaan dulu Pak, perpustakaan digital, karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif gitu ya, lebih efektif dan siswa tentunya akan lebih tertarik. Apalagi sekarang kan yang lainnya anak-anak itu kan pulang sekolah HP, waktu senggang HP. Nah dengan adanya perpustakaan digital ini, harapan saya ketika anak membuka HP ya tidak hanya game saja yang dibuka Pak, jadi ya sekali-kali lah dia melirik perpustakaan digital gitu Pak. Wah strategi yang bagus itu Bu, ini sangat menarik dan keren itu Bu. Nah, lalu kira-kira kapan rencana ini akan direalisasikan? Ya, saya harap ya secepatnya Pak, mungkin setelah
proses apa ini coaching ini Pak. Jadi saya akan sesegera mungkin melaksanakan rencana ini. Wah, mantap itu Bu. Kira-kira siapa saja yang ingin Ibu libatkan untuk menyukseskan kegiatan ini Bu? Ya, tentunya karena ini kaitannya dengan perpus ya. Kebetulan di sekolah saya juga ada tentang perpus ya. Saya juga ingin memanfaatkan tenaga mereka, memberdayakan mereka agar mereka juga yang memiliki ilmu ya, memiliki ilmu tentang IT juga bisa membantu murid-murid terkait dengan aplikasi perpustakaan digital itu. Selain itu juga saya inginnya berkolaborasi gitu nih, berkolaborasi bisa juga dengan perpustakaan daerah, misalnya ada perpustakaan keliling seperti itu Pak, sekolah-sekolah seperti itu. Wah, rencana itu sangat bagus dan matang Ibu. Tinggal sekarang kan kita tahu rencana itu. Bagaimana actionnya di penghujung sesi ini? Kira-kira yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita siang ini apa Bu? Kira-kira action, rencana aksi nyatanya? Ya, tadi kan awalnya tuh saya agak bingung mulai dari mana sih supaya minat baca saya itu meningkat gitu. Nah, dengan adanya coaching ini ide-ide semakin mantap gitu nih, semakin mantap. Kemunculan yang tadinya saya bingung bagaimana cara meningkatkannya, sekarang jadi saya dapat pencerahan gitu ya, pencerahan tentang rencana dan tentunya akan semakin mantap jika saya laksanakan. Seperti itu Pak. Oh iya, iya. Jadi pada intinya Ibu sudah menemukan sebuah solusi dari permasalahan Ibu tadi ya Bu ya Bu? Ya betul sekali Pak. Ya. Baiklah Bu, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Mungkin minggu depan atau kapan ketika nanti Ibu sudah merealisasikan rencana ini, Ibu juga sudah penasaran dengan hasilnya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu dan sukses selalu. Allahumma amin Ibu. Terima kasih Pak atas coaching hari ini sangat bermanfaat. Saya juga mohon izin saya ingin melakukan kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Bagaimana Pak Harsono, acara coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun ada kendala sedikit-sedikit tapi bisa dilalui Pak. Oh bagus, senang. Nah saya punya beberapa pertanyaan ini untuk Bapak, boleh ya? Boleh sekali Pak. Boleh. Boleh. Oke. Kira-kira apa saja yang sudah didapat dari proses coaching yang baru saja dilaksanakan? Wah, tadi banyak sekali yang didapat dari prosesnya ini, yaitu saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama yaitu menanyakan tujuan yang ingin dicapai itu apa. Yang kedua yaitu mengidentifikasi. Identifikasi itu adalah mencari permasalahan dan tahu solusinya apa. Identifikasi. Yang ketiga yaitu menanyakan rencana aksi nyata. Rencana aksi nyata dari permasalahan yang akan dihadapi itu bagaimana. Dan yang terakhir yaitu rencana aksi serta tanggung jawab yang nanti akan dilakukan pengujian. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oh gitu ya Pak? Iya, ini Pak. Jadi Pak Harsono sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur kita ya. Nah tadi setelah saya mengamati, saya punya beberapa catatan juga. Iya. Ya, yang telah melakukan proses coaching tadi sudah menggunakan alur kita dengan baik menurut saya, sudah menyampaikan tujuan, melakukan identifikasi, terus juga mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi ke depannya ya yang akan dilakukan serta menemukan masa tanggung jawab. Iya betul. Jadi coaching rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Nah, tadi saya mengerti juga sudah terlihat sangat fokus Pak Harsono dalam proses coaching. Ini artinya sudah mencapai potensi presensi atau kehadiran beliau. Menurut saya sudah bagus, sudah menerapkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, kira-kira potensi apa lagi yang ingin Pak Harsono kembangkan dari proses coaching hari ini Pak?
Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Pak, karena selama ini saya masih belum menguasai betul tentang alur tirta ini. Jadi saya ingin memperdalam lagi, sehingga ketika nanti saya akan melakukan kegiatan coaching kembali, saya akan lebih baik lagi dengan lebih menguasai, lebih paham, otomatis saya akan lebih mudah dan lebih baik lagi.